Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat belajar di mana saja kalian berada. Berjumpa kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi ilmu waris. Adapun tujuan mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menjelaskan ketentuan waris. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat belajar sekalian, sebelum harta warisan dibagikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan si mayit, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya perawatan jenazah yang meliputi biaya gali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan dan juga termasuk sewa kuburan dan lain sebagainya. Itu harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit. Yang kedua, melunasi terlebih dahulu hutang piutangnya jika ada. Karena seorang muslim yang masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal, maka ahli waris wajib menyelesaikan hutangnya dengan harta peninggalannya. Jika tidak memiliki harta, tetap merupakan menjadi kewajiban dari ahli waris untuk melunasinya. Yang ketiga, melaksanakan wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan tentang sesuatu kebaikan untuk dilaksanakan. Wasiat harus diselesaikan sebelum pembagian warisan, dan besar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan tersebut. Dan yang keempat, membagi harta waris kepada yang berhak. Setelah semua urusan di atas tadi selesai, jika masih tersisa harta waris, maka pembagian harta warisan tersebut harus diatur menurut faraid, ilmu faraid atau ilmu hukum waris, dengan penuh persaudaraan dan kebijaksanaan. Jika ahli waris sudah dewasa, hendaknya diselesaikan pembagiannya sampai tuntas. Tetapi jika ada yang masih kecil, maka harta tersebut dikuasakan kepada orang yang sudah dewasa dan amanah. Baiklah sahabat, kita akan memasuki materi ilmu waris dan dasar hukumnya. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu waris disebut juga ilmu faraid, jamak dari kata faridah, artinya bagian tertentu. Jadi ilmu faraid artinya ilmu yang membahas tentang bagian-bagian tertentu dalam membagi harta warisan. Ada beberapa istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris yang sering digunakan, antara lain yang pertama adalah muwaris, ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta. Yang kedua, waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Dan yang ketiga, miras, artinya harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, atau disebut juga maurus, miras atau maurus. Kemudian yang kedua, dasar hukum ilmu waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 11 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa
fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris atau harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagian masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadis Makhlad, dan hadis tersebut lebih bagus atau patut diterima. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagikan harta di antara para pemilik faraid, bagian harta waris berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadis Makhlad, dan hadis tersebut lebih bagus, patut diterima. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqsimul mal baina ahlil faraidi ala kitabillahi fama tarakatil faraidu fali aula zakar. Bagikanlah harta di antara para pemilik faraid, bagian harta waris berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian harta tersebut lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki. Pembahasan yang ketiga adalah rukun dan syarat mewaris. Adapun rukun waris ada 3, yaitu yang pertama harta warisan atau adanya maurus atau tirkah. Yang kedua adanya pewaris atau orang yang mewarisi, muwaris. Dan yang ketiga adanya ahli waris, waris. Syarat waris yang pertama adalah syarat untuk harta warisan.
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran utang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris. Yang kedua, pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris mempunyai ketentuan barang yang ditinggalkan, di mana barang itu harus milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli warislah orang yang benar-benar berhak mewarisi. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris, dan beragama Islam. Selanjutnya, yang keempat, sebab-sebab menerima atau tidak menerima harta warisan. Yang pertama, sebab-sebab menerima harta warisan yaitu hubungan keturunan atau nasab, yakni hubungan karena proses kelahiran anak seperti anak, cucu, bapak, ibu, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan perkawinan atau nikah, yaitu suami atau istri. Hubungan atas dasar pernikahan di mana suami berhak menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dan sebaliknya. Kemudian hubungan pemerdekaan budak atau wala, yakni hubungan disebabkan pembebasan budak oleh tuannya di mana budak yang dimerdekakan bisa mewarisi tuannya dan sebaliknya. Dan selanjutnya hubungan agama. Yang kedua, sebab-sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama, karena membunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya itu. Yang kedua, perbedaan agama. Yang ketiga, murtad. Dan yang keempat, perbudakan. Selanjutnya, golongan ahli waris. Yang pertama adalah ashabul furud, yaitu bagian pasti, bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran. Adapun ahli waris yang mendapat bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furud. Bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Di antara mereka, yaitu ashabul furud, adalah yang pertama, kelompok ahli waris laki-laki yang merupakan ashabul furud. Jumlahnya ada 15 macam. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. 3 bapak, 4 kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 5 saudara laki-laki sekandung. 6 saudara laki-laki sebapak. 7 saudara laki-laki seibu. 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10 paman sekandung. 11 paman sebapak. 12 anak laki-laki paman sekandung. 13 anak laki-laki paman sebapak. 14 suami. 15 orang laki-laki yang memerdekakan mayat. Sebagai catatan, jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, anak laki-laki, dan suami. Yang kedua, ahli waris perempuan ashabul furud berjumlah 10 macam. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, ibu dari bapak. Yang kelima, ibu dari ibu. Yang keenam, saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan, saudara perempuan seibu. Yang ke-9, istri. Dan yang ke-10, orang perempuan yang memerdekakan mayat. Jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri.
Pembagian dalam harta warisan terdiri dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang asobah. Apa itu asobah? Asobah berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, asobah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki seayah, dan paman, saudara kandung ayah. Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Asobah adalah orang yang mengambil seluruh harta warisan bila ia mewarisi seorang diri atau mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti. Bila ia mewarisi tidak seorang diri dan gugur tidak mendapat warisan bila tidak ada sisa sedikit pun setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti. Golongan ahli waris asobah bisa mendapat warisan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris, maka ia mendapatkan semua harta warisan yang ada. Yang kedua, ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris yang memiliki bagian pasti, maka ia mendapatkan harta warisan sisa. Setelah sebelumnya, ahli waris yang memiliki bagian pasti mengambil bagian lebih dahulu. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah pembagian warisan. Di antara hikmah waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban dan hak keluarga mayit teratur dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak mayit, yaitu mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang, serta hak keluarga mayit, yakni menerima harta warisan. Yang kedua, menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan, menjaga silaturahim keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan, serta memberikan rasa aman dan adil. Yang ketiga, terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan tersebut, memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Nah, sahabat belajar, demikianlah pembahasan kita mengenai materi waris ini. Bertemu lagi kita pada pembahasan berikutnya di channel ini. Kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.